Baik para teman-teman mahasiswa di Universitas Terbuka, agar bisa belajar kapanpun dan dimanapun, kita akan bahas tentang hakikat, fungsi, sifat, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Ini ada di MKDU 1 kegiatan belajar 1. Langsung saja tentang hakikat bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Apa sebenarnya bahasa itu? Hakikat bahasa intinya adalah kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Bunyi-bunyi ini diucapkan secara lisan dan digunakan untuk mengungkapkan pikiran kita. Gitu. Jadi bisa dibilang bahasa adalah sekumpulan bunyi bermakna yang diujarkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, hakikat bahasa itu mencakup 4 poin penting, yaitu pertama, bahasa adalah wujud. Saya ulangi, yang ke-1 adalah bahasa. Hakikatnya adalah bunyi, ujaran atau lisan yang berwujud lambang. Yang kedua, hakikat bahasa memiliki sistem. Yang ketiga, bahasa memiliki makna, dan yang keempat, bahasa memiliki fungsi. Ini adalah 4 pilar utama pada hakikat bahasa. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa atau karakteristik unik dari bahasa. Ada 7 dari sifat bahasa. Yang pertama adalah indah, yang kedua adalah manusiawi, kemudian produktif, dinamis, variatif, konvensional, dan arbiter. Mari kita bahas satu-satu. Sifat pertama, bahasa itu indah. Kenapa indah? Karena bahasa itu mempunyai bunyi yang kalau disusun dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan keindahannya. Contohnya waktu kecil kan kita suka bermain tentang Humpim Pak Aleyum Gambreng ya, meskipun tidak tahu artinya, tetapi bunyi ini terasa indah. Begitu juga seperti lagu, kata-kata yang disusun dengan kalimat terus dinyanyikan dengan intonasi, nada, dan tempo yang pas, jadi terdengar indah. Inilah salah satu sifat bahasa yang membuat ia itu istimewa. Nomor 2, bahasa itu manusiawi. Yang dimaksud bahasa manusiawi adalah karena bahasa itu melekat pada manusia. Karena dibandingkan dengan hewan, manusia itu mempunyai otak buat berpikir, menerima masukan, dan memahami apa yang didengar. Sementara hewan hanya mempunyai insting. Jadi suara-suara yang dikeluarkan oleh hewan itu sebenarnya adalah insting dari mereka, bukan bahasa yang mempunyai makna atau sistem. Jadi bahasa bersifat manusiawi karena hanya dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa itu menghasilkan atau memberi hasil. Jadi bahasa itu bisa menghasilkan banyak hal. Dari fonem, bunyi terkecil, bisa jadi morfem, satuan bahasa terkecil yang bermakna, dan menjadi kata, dan akhirnya jadi kalimat. Kalimat juga kalau disusun bisa dengan berbagai cara tanpa menghilangkan maknanya. Contohnya Budi memakan mangga hari ini. Di otak-atik dia bolak-balik susunannya, bisa tetap masih bisa dipahami. Ini menunjukkan betapa produktifnya bahasa. Kemudian bahasa itu yang ketiga bersifat dinamis, yang artinya bahasa itu selalu berubah dan berkembang. Nah, kita di Indonesia ini sudah mengalami ejaan sekitar 7 kali. Pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga 1947. Kemudian ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik dari tahun 1947 hingga 1956. Dan kemudian ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 hingga 1961. Ini adalah hasil dari Kongres Bahasa kedua di Medan pada tahun 1954. Ada Kongres Bahasa di Medan pada tahun 1954.
Kemudian ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini pada tahun 1959. Ini sangat fenomenal karena merupakan perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi kemudian digagal karena adanya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962. Yang kelima adalah ejaan Lembaga Bahasa dan Kasusastraan atau LBK pada tahun 1967 hingga 1972 untuk melanjutkan semangat dari ejaan Melindo yang tertunda tadi. Kemudian yang keenam ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pada tahun 1972 hingga 2015. Ini yang paling akrab di telinga banyak orang dan diresmikan pada masa Menteri Masyuri. Ini mengubah banyak tulisan, misalnya dari O menjadi U seperti Soekarno menjadi Soekarno, T J menjadi C, D J menjadi J, dan C sendiri dibunyikan untuk kalimat Y untuk bahasa Y gitu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI dari 2015 hingga sekarang diresmikan di masa pemerintahan Joko Widodo dengan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya. Ejaan EBI ini adalah menyerap banyak sekali kosakata baru yang muncul dari luar negeri dan daerah di Indonesia yang digunakan. Contohnya promosi untuk promotion dari bahasa Inggrisnya, dan seperti kata gaul seperti galau dan kepo yang singkatan dari knowing every particular object. Ini adalah bukti bahwa bahasa itu sangat dinamis. Selanjutnya, bahasa itu variatif. Sifat bahasa selanjutnya adalah variatif. Variatif itu berarti bahasa itu banyak sekali variasi. Setidaknya ada 3 dari tingkatan variasi ini. Yang pertama adalah idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat personal. Sekali lagi, idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat personal. Di sini ada gaya bicara tiap orang seperti intonasi, kemudian gaya bicara itu berlain-lain. Kemudian ada dialek. Dialek ini variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dan dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerahnya. Artinya dialek Jawa Timur itu berbeda dengan dialek Jawa Barat ataupun dialek dengan orang-orang Batak gitu ya. Atau dialek dari Batak gitu. Kemudian ada ragam. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, artinya ragam bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Itu adalah sifat dari bahasa yang variasi. Sifat selanjutnya, bahasa itu konvensional, yang artinya berdasarkan kesepakatan. Artinya bahasa itu terbentuk berdasarkan kesepakatan komunitas penggunanya. Jadi aturan-aturan dan makna yang ada dalam bahasa itu disepakati bersama oleh para penuturnya gitu. Yang ketujuh, yang terakhir, bahasa itu arbitrer. Sifat ini artinya sewenang-wenang atau suka-suka. Yang dimaksud dengan suka-suka di sini adalah tidak ada hubungannya dengan logis. Misalnya, tidak ada hubungan antara logis dengan bunyi ataupun benda yang dibahas. Contohnya, bunga bangkai disebut Rafflesia oleh orang Belanda, tetapi kita menyebutnya bunga bangkai karena baunya. Atau juga untuk sepeda motor, kita biasa menyebutnya dengan kata motor atau Honda untuk menyebut merek seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bahasa. Di sini kita akan membahas pandangan-pandangan beberapa ahli bahasa tentang fungsi bahasa. Yang pertama adalah dari Karl Popper, di mana menurut Karl Popper ini fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi ekspresif yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi internal dari pembicaranya seperti rasa senang, rasa sedih, rasa sakit, dan sebagainya. Jadi bahasa ini digunakan untuk memproyeksikan keadaan batin seseorang. Kemudian adalah fungsi sinyal. Yang kedua adalah fungsi sinyal. Fungsi ini untuk menambahkan dimensi lain dari fungsi ekspresif. Selain mengekspresikan perasaannya, fungsi sinyal bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada audiens untuk memprovokasi reaksi tertentu. Jadi untuk kita melihat reaksi kalau kita menggunakan fungsi sinyal ini untuk bahasa. Yang ketiga adalah fungsi deskriptif. Nah, fungsi deskriptif ini lebih kompleks dan dianggap khas dari manusia karena fungsi deskriptif untuk menggambarkan sesuatu yang sifat eksternal seperti fakta ataupun keadaan yang bersifat objektif.
Contohnya dari deskripsi ini adalah kalimat mobil saya berwarna merah atau 2 ditambah 2 adalah 4. Fungsi ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena memungkinkan kita untuk membuat pernyataan yang bisa diuji dan dinilai secara objektif begitu. Menurut Karl Popper, selanjutnya adalah fungsi argumentatif. Fungsi keempat menurut Karl Popper adalah fungsi argumentatif. Dan menurut Karl Popper juga ini adalah fungsi tertinggi dan paling krusial, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan. Karena dalam konteks ilmu pengetahuan, fungsi argumentatif ini melibatkan penyajian dokumen, penyajian argumen, kritik, dan penalaran logis dari suatu proposisi atau lebih untuk mencapai kesimpulan. Ini adalah fungsi yang memungkinkan kita untuk menguji kebenaran suatu deskripsi, untuk berdebat, dan mengembangkan pengetahuan menjadi sesuatu secara kritis. Jadi Popper menekankan bahwa melalui fungsi inilah kritik sadar menjadi mungkin. Ini adalah kunci untuk pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Tanpa adanya kemampuan untuk berargumen dan mengkritik, perkembangan ilmu pengetahuan akan terhambat. Ahli selanjutnya adalah Karl Buchler yang hidup antara tahun 1879 hingga 1963. Beliau adalah seorang psikologi dan ahli bahasa dari Jerman. Pengembangan model fungsi bahasa ini sangat berpengaruh dan dikenal dengan Organon Model of Language. Model ini menggambarkan bahasa sebagai instrumen atau organon dalam bahasa Yunani dan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Buchler mengidentifikasi 3 fungsi utama dari bahasa. Saya ulangi, 3 fungsi utama dari bahasa yang saling berkait. Yang pertama adalah fungsi ekspresif. Fungsi ini berpusat untuk penutur atau pengirim pesan. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan keadaan batin, emosi, perasaan, sikap, atau niat dari penutur. Salah satu contohnya adalah seruan seperti aduh saat kesakitan atau senangnya saat adanya sebagai ekspresi dari kebahagiaan. Fungsi ini menunjukkan bahasa sebagai simptom atau tanda yang menunjukkan kondisi internal. Fungsi selanjutnya adalah fungsi apelatif atau konatif function. Fungsi ini berpusat pada pendengar atau penutur dalam menerima pesan. Tujuan utamanya dari fungsi ini adalah untuk mempengaruhi, memerintah, atau memprovokasi reaksi tertentu dari pendengar. Bahasa di sini digunakan sebagai sinyal untuk mengarahkan perilaku atau pikiran lawan bicara. Contohnya, tutup pintu itu, mari kita pergi, atau pertanyaan apakah kamu mengerti. Jadi fungsi ini sebagai fungsi sinyal yang salah satunya berpengaruh untuk mempengaruhi dan memerintah atau memprovokasi. Fungsi selanjutnya adalah fungsi representatif. Fungsi ini terletak pada objek atau keadaan yang dibicarakan secara referensi. Bahasa di sini digunakan untuk menyampaikan informasi, menggambarkan fakta, atau merujuk pada objek, peristiwa, dan konsep di dunia nyata. Ini adalah fungsi di mana bahasa bertindak sebagai alat untuk merepresentasikan realitas. Contohnya matahari terbit dari timur atau meja itu berwarna coklat. Nah, ini adalah fungsi menunjukkan bahasa sebagai simbol atau representatif. Kemudian ada ahli yang namanya M.E.K. Halliday. Nah, dalam kerangka linguistik fungsional sistemik yang dikembangkannya mengidentifikasi 7 fungsi bahasa yang sangat relevan dan terutama dalam konteks bagaimana anak-anak mengakuisisi dan menggunakan bahasa-bahasa itu. Fungsi itu juga sering disebut mikrofungsi atau fungsi awal anak-anak. Ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Fungsi pertama menurut Halliday, fungsi instrumental. Fungsi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pembicara. Contohnya, mau susu atau kasih boneka itu. Kemudian ada fungsi regulatif. Fungsi ini bertujuan untuk mengendalikan perilaku orang lain, di mana pembicara menggunakan bahasa untuk memerintah, melarang, atau mempengaruhi tindakan orang lain. Contohnya, jangan sentuh atau ayo duduk. Kemudian ada fungsi interaksional. Ini fungsi interaksional. Fungsi ini digunakan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain.
Dan ini untuk tentang membangun dan memelihara kontak sosial, itu namanya interaksional fungsinya. Seperti kata halo atau main yuk atau mama sayang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi personal yang keempat. Fungsi personal ini berpusat pada ekspresi diri, perasaan, dan pendapat pribadi. Contohnya, aku senang, ini punyaku, dan aku tidak suka itu. Ini adalah fungsi dari fungsi personal. Dan kemudian adalah kelima adalah fungsi heuristik atau heuristic function. Fungsi ini untuk menemukan dan belajar tentang dunia di sekitar. Dan anak-anak sering menggunakannya untuk bertanya, menjelajahi atau memahami seperti apa itu, kenapa begitu, dan bagaimana rasanya, seperti itu. Yang keenam adalah fungsi imajinatif. Nah, fungsi imajinatif ini adalah fungsi untuk memungkinkan pembicara menciptakan dunia imajiner, cerita, atau memainkan peran. Seperti ayo jadi putri duyung, ada naga di sana pada saat bermain seperti itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir menurut Halliday adalah fungsi representasional atau informatif. Fungsi ini digunakan untuk menyampaikan atau meminta informasi, melaporkan data, atau membuat pernyataan tentang dunia. Seperti ini anjing, bunga itu merah, hari ini hujan, seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian dari rangkuman. Kita mulai dari hakikat bahasa. Hakikat bahasa, pada dasarnya bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diucapkan secara lisan untuk mengungkapkan pikiran. Lebih lanjut, hakikat bahasa mencakup 4 pilar, yaitu bahasa sebagai bunyi, ujaran atau lisan yang berwujud lambang, bahasa yang memiliki sistem yang teratur, yang ketiga bahasa memiliki makna yang terkandung dalamnya, dan yang keempat bahasa memiliki fungsi dalam komunikasi. Kemudian sifat-sifat bahasa atau karakteristik unik bahasa. Ada 7 sifat bahasa. Yang pertama adalah kesatu, bahasa itu indah. Kemudian nomor 2, bahasa itu manusiawi. Nomor 3, bahasa itu produktif. Nomor 4, bahasa itu dinamis. Nomor 5, bahasa itu variatif. Nomor 6, bahasa itu konvensional. Nomor 7, bahasa itu adalah arbitrer. Kemudian fungsi-fungsi bahasa. Kita di sini bahasa itu memiliki berbagai fungsi yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut Karl Popper. Pertama, fungsi bahasa menurut Karl Popper adalah pertama fungsi ekspresif untuk mengungkapkan perasaan atau emosi internal pembicara. Kemudian fungsi sinyal untuk menyampaikan pesan pada audiens. Kemudian ketiga, fungsi deskriptif untuk menggambarkan fakta atau keadaan objektif yang dapat diverifikasi. Dan yang keempat, fungsi argumentatif, di mana untuk Karl Popper menganggap ini fungsi tertinggi yang melibatkan penyajian argumen, kritik, dan penalaran logis untuk mencapai kesimpulan krusial bagi pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, fungsi bahasa menurut Karl Buchler. Kesatu, fungsi ekspresif yang berpusat pada sama juga emosi dan niat penutur. Kemudian nomor 2, fungsi apelatif berpusat pada pendengar, bertujuan untuk mempengaruhi. Yang ketiga, fungsi representatif berpusat pada objek atau keadaan yang dibicarakan. Kemudian ada M.E.K. Halliday, ada 7 mikrofungsi dari bahasa. Fungsi pertama, fungsi instrumental untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pembicara. Yang kedua, fungsi regulatif untuk mengendalikan perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi personal untuk mengekspresikan diri. Yang kelima, fungsi heuristik untuk menemukan dan belajar tentang dunia sekitar. Yang keenam, fungsi imajinatif untuk menciptakan dunia imajiner. Dan yang ketujuh, fungsi representasional atau informatif untuk menyampaikan atau meminta informasi.